Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika arhamar rahimin. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pembelajaran online ini dapat berjalan dengan maksimal dan lancar. Mohon maaf tadi sedikit ada gangguan internet sinyal di pesantren Intan Ilmu karena sedang mati lampu ya. Jadi Ustadz berikan kelonggaran untuk daerah-daerah Banjarmasin yang sekiranya terkena mati listrik ya, untuk tidak bisa berhadir, Ustadz kasih keringanan, tetapi dengan catatan tetap mengikuti arahan apabila sudah wifi nyala langsung masuk dan tugas-tugas tetap dilaksanakan. Sebelum kita belajar seperti biasa, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semuanya ikuti Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan tambahkanlah pemahaman kepadaku. Amin. Baik, kita mulai untuk pembelajaran kita di siang kali ini. Kita sudah membahas kemarin hukum Newton, kemudian gerak ya, dari mulai gerak lurus, berubah beraturan, dan gerak beraturan. Hari ini kita akan membahas sistem gerak ya. Kita akan membahas sistem gerak. Nah, kita akan membahas sistem gerak. Mana? Ya. Pada pembahasan sistem gerak ini, kalian bisa buka di halaman 23. Di buku paket kalian bisa kalian buka halaman 23 ya. Di situ ada sistem gerak manusia ya. Sistem gerak pada manusia itu terbagi menjadi tiga ya, terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah rangka, yang kedua sendi atau persendian. Di situ di sendi itu halaman 29 ya. Kemudian yang terakhir adalah otot ya. Gini aja deh. Ada tiga ya. Yang pertama rangka, yang kedua sendi atau persendian, yang ketiga adalah otot. Kita akan bahas sistem gerak manusia satu persatu ya. Di sini yang pertama adalah rangka manusia. Kalian bisa lihat di situ ya. Mungkin ini rangkanya siapa nggak tahu Ustadz, tetapi secara struktural semua manusia baik itu lelaki ataupun wanita, struktur rangkanya seperti ini ya. Struktur rangkanya seperti ini, terdiri dari tulang ya. Struktur rangka. Jadi kalau misalkan baik itu orang yang tinggi, yang pendek, yang kurus atau yang gemuk, semuanya sama. Dalam tubuh manusia bentuk rangkanya seperti ini ya. Makanya ada sebuah hadis itu ketika sudah mengambil wudhu, kemudian
mengeluarkan kotoran atau zat-zat sisa dari 3 lubang, ya, maka itu adalah batal, ya. Ada lubang dubur di sini, ya, lubang kemaluan, ya, dan sebenarnya di kepala ini ada 2 lubang, ya, ada lubang mata dan lubang hidung, ya, ada lubang mata dan lubang hidung, ya. Kenapa mata di sini berlubang dan hidung berlubang? Sebenarnya hidung yang mancung itu adalah tulang lunak, ya, di situ tulang rawan. Ketika dia sudah rangkanya saja, maka bentuknya seperti ini, semuanya pesek. Ya, semuanya pesek. Hanya ada di situ adalah lubang. Lubang hidungnya besar, berbentuk segitiga. Ya. Jadi hidung dengan mata hampir sama lubangnya. Hidung ini kemudian ditutup, lubang hidung itu ditutup oleh hidung rawan, tulang rawan, sehingga bentuknya ada yang mancung, ada yang pesek, ya. Dan mata di sini tertutup oleh kelopak, tertutup oleh bola mata, kemudian ditutup oleh alis, ya, oleh kulit. Secara umum rangkanya kalau misalkan diteliti atau dibongkar atau dibedah seperti ini, ya, ini rangka manusia. Kemudian yang kedua adalah sendi atau persendian. Nah, bentuk-bentuk sendi di tubuh kita itu terbagi menjadi ada 5, ya. Ada 5. Yang pertama ada sendi peluru. Nah, sendi peluru ini biasanya ada di sini, ya. Menyambungkan antara lengan dengan badan. Menyambungkan antara lengan dengan badan. Kemudian kaki dengan badan. Ini adalah sendi peluru dan letaknya di situ. Kalian letaknya dicatat, ya. Sendi peluru di mana? Ada di lengan dan di lengan menyambung ke badan. Kemudian di kaki menyambung ke badan. Jadi ketika nanti ditanya kalian tidak bingung, ya. Kemudian yang kedua sendi peluru. Ini bukan sendi peluru, ya. Ini sendi engsel, tolong diganti, Mas. Engsel. Ya. Ini adalah sendi, yang kedua ini adalah sendi engsel. Sama seperti engsel yang ada di jendela atau di pintu. Geraknya itu begini, ya. Bergeraknya 1-2 arah aja. Ke kiri, ke kanan, ya. Tidak bisa dia memutar. Kalau ketika memutar seperti ini, yang bergerak adalah sendi pelurunya, ya, seperti itu. Dan sendi engsel ini berada di setiap siku, nah, siku tangan, siku kaki, ya, ini, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah sendi putar. Sendi putar ini berada di leher, ya, di leher kita. Sehingga leher kita bisa menggerakkan ke kiri, ke kanan, ke atas, ke badan memutar. Berbeda dengan sendi peluru, ya. Sendi putar dengan sendi peluru berbeda. Jika sendi peluru di ujungnya di sini ada berbentuk mangkuk dan ada yang berbentuk bola lingkaran, ya. Jadi dia seperti ini. Apabila sendi putar, dia berbentuknya pipih. Lihat di sini gambar contoh ilustrasinya, ya. Seperti itu. Nah, dia berada di sekitar leher. Kemudian selanjutnya adalah sendi pelana, ya. Sendi pelana ini biasanya ada di ibu jari, di pergelangan jari, ya. Dan yang terakhir ada sendi geser, ya. Sendi geser ini biasanya di telapak kaki, ya, di kaki. Kalian bisa buka di situ untuk pengertiannya. Ada macam-macam sendi itu di halaman 29 sampai 32, ya. Di situ ada halaman 29 sampai 32.
Jika kalian berada di pesantren, kita bisa langsung melihat realnya ya dengan alat peraga. Tetapi karena kita sedang online, jadi manfaatkan media-media yang ada dari mulai buku atau internet ya. Kemudian setelah sendi maka kita akan membahas otot. Nah, otot kadang orang membicarakannya adalah daging ya. Sebenarnya otot dengan daging itu satu jenis yang dituju. Daging dengan otot itu satu jenis. Bedanya adalah otot itu dia adalah alat gerak. Otot adalah alat gerak. Sedangkan daging bukan ya. Kadang salah orang mengatakan bahwa kebanyakan daging, kebanyakan lemak. Lemak dengan daging beda ya. Nah, lemak itu dia bukan alat gerak ya. Jadi bukan termasuk otot. Ketika otot maka dia alat gerak. Di sini ada jenis otot tangan ya yang sering dipelajari, yang sering kita lihat. Ada beberapa ustadz yang ototnya kekar ya. Ototnya kekar. Bisa terlihat perbedaannya antara otot bisep dengan otot trisep. Ingat ya, otot bisep itu di atas, otot trisep itu di bawah. Ketika seperti ini, maka yang berkontraksi atau yang mengeras adalah otot bisep. Ya. Otot trisepnya sedang relaksasi. Ketika diluruskan seperti ini, maka otot bisep yang sedang relaksasi, otot trisep yang sedang kontraksi, maka dia akan membesar ya. Otot itu memiliki fungsi satu ya. Otot memiliki fungsi satu, yaitu sebagai alat gerak. Alat gerak apa? Alat gerak rangka ya. Dan juga alat gerak, terutama yang paling mendominan adalah alat gerak rangka ya. Sekitar 70% rangka itu digerakkan oleh otot. Dan juga otot sebagai alat pelindung ya. Alat pelindung. Pelindung dari cedera dan lain sebagainya ketika mengalami benturan. Nah, ini dilindungi dulu oleh otot ya. Otot terbagi menjadi 3 jenis ya. Ada otot rangka, ada otot polos, dan ada otot jantung. Otot rangka ini dia berada di rangka, nempel langsung di rangka. Tadi sudah lihat ada rangka ya. Nah, dia langsung nempel di rangka. Kemudian otot polos, nah otot polos ini dia berfungsi berada di usus ya, di sistem-sistem pencernaan ya. Ada di usus, kemudian di lambung ya, kemudian di hati. Itu adalah otot-otot polos yang mendominasi di area pencernaan ya. Kemudian yang ketiga adalah otot jantung. Jadi jantung itu memiliki otot sendiri dia. Untuk memompa yang bergerak terus, yang berdenyut terus, itu adalah otot jantung. Ketika orang sudah meninggal, maka otot jantungnya sudah mati. Tidak bergerak ya. Tidak bisa bergerak. Jadi jika ada pertanyaan, di dalam tubuh manusia ada berapa jenis otot? Ada 3, otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Ya, sebutkan contoh otot rangka. Bisep dengan trisep itu contoh otot rangka. Sebutkan contoh otot polos. Usus, lambung, nah itu otot polos. Sebutkan otot jantung. Contohnya adalah ya jantung itu sendiri. Ya, oke. Setelah kita bahas jenis-jenis sistem gerak pada manusia, ya. Di sini ada beberapa gangguan pada sistem gerak manusia ya. Nomor 1 di sini disebut, ada di halaman, kalian bisa buka. Ada di halaman 37 ya. 39, sorry. Ada di halaman 39 ya. Ustadz jelaskan
agar kalian membaca lebih mudah, Ustadz jelaskan. Yang nomor 1 itu adalah riketsia. Apa itu riketsia? Riketsia adalah gejala atau gangguan kekurangan vitamin D. Ya, maka cenderung dia tulang-tulangnya atau struktur rangkanya tidak stabil atau tidak normal, ya, melengkung. Jika di kaki dia melengkung, ya. Dan biasanya memang ada di pergelangan kaki saja. Untuk di tangan ada juga, biasanya dia melengkung juga tangannya, ya. Itu kekurangan vitamin D. Dan ini tidak bisa diobati ketika sudah dewasa, ya. Tidak bisa diobati ketika sudah dewasa. Jika masih anak-anak masih ada kemungkinan bisa sembuh, ya. Kemudian yang kedua adalah osteoporosis. Osteoporosis ini adalah gangguan pada struktur tulang. Kalian bisa lihat dari kiri sampai ke kanan berbeda. Yang kanan ini rongga-rongganya lebih besar. Artinya ini yang namanya osteoporosis, rongganya lebih besar. Dan ini terjadi kepada orang-orang yang sudah lanjut usia, ya. Dan ini sangat berbahaya. Jika patah yang mengalami osteoporosis, maka akan sangat sulit untuk disembuhkan, untuk disatukan lagi, ya. Dan ini sangat mengganggu pada sistem gerak. Biasanya orang-orang yang lanjut usia akan lebih tidak kuat. Karena ngangkat barber 5 kilo udah langsung sakit. Diajak lari 100 km langsung capek, ya. Jangankan 100 km, ya. Dari naik tangga turun tangga masjid aja udah capek, ya. Udah sakit. Nah, itu karena dia osteoporosis. Kemudian yang ketiga, ini yang unik, ya. Ini yang unik, sebenarnya ini unik dan ini juga sangat susah untuk disembuhkan karena kenapa? Ini adalah yang menyerang tulang-tulang rawan di bagian persendian, ya. Namanya adalah artritik atau artritis, ya. Ini biasanya terjadi dari bayi, ya. Ini biasa terjadi dari bayi sampai dia lanjut usia, ya. Ini adalah kelainan yang namanya artritis. Ini kelainan, ya. Ibaratnya kenapa? Karena adanya penyakit terdapat dari kerusakan pada tulang rawan. Jadi dari bayi ini, ya. Kalau yang ini dari bayi biasanya kerusakan tulang rawannya. Efeknya apa? Efeknya yang terjadi persendiannya itu jadi tidak lurus. Ada orang yang ketika menunjuk jarinya tidak lurus, selalu bengkok. Nah, selalu begini nih, bengkok, ya. Nah, itu akibat rusaknya tulang rawan, ya. Rusaknya tulang rawan. Contoh lain, kalian lihat di halaman 41 gambar 1.38. Nah, itu yang parah, ya. Itu yang parah yang ada di gambar 41. Kalau yang di gambar Ustadz PowerPoint ini masih tidak parah, ya. Gangguan selanjutnya pada sistem gerak yang keempat itu adalah patah tulang. Nah, patah tulang ini sudah pasti tidak bisa bergerak, sudah, ya. Main futsal, bukannya nendang bola malah nendang kakinya patah. Selesai sudah. Dan ketika patah tulang ini bisa disembuhkan. Biasanya anak-anak balita atau anak-anak kecil itu masih sangat bisa disembuhkan. Kenapa? Karena tulang-tulangnya masih dalam masa pertumbuhan. Masih lunak. Kalau orang tua bilang itu masih lunak, ya. Tetapi kalau sudah dewasa itu sangat sulit sekali untuk disembuhkan atau disambungkan. Bisa disambungkan dengan menggunakan alat pen, ya. Menggunakan pen ditanam di badan. Tangan yang patah maka di sini menggunakan pen disambung oleh sejenis karbon, ya. Tidak besi, bukan besi, karena besi itu bisa karat nantinya. Makanya banyak orang-orang yang operasi patah tulang menggunakan yang namanya pen, banyak, ya. Bukan pen Naruto, ya.
Baik, yang kelima adalah bentuk tulang belakang. Bentuk tulang belakang yang tidak normal itu akan mempengaruhi gerak kita, ya. Dari mulai keseimbangan, kecepatan, ya. Di sini ada tiga kelainan bentuk tulang. Yang sebelah kiri ini normal, ya, bentuknya normal. Ini acceleration, kemudian gesitnya, kecepatannya ini akan stabil. Tetapi di sini ada tiga jenis tulang belakang yang membuat gangguan pada gerak manusia. Yang pertama adalah lordosis. Lordosis ini terjadi tulang belakang bagian bawah terlalu cekung, terlalu ke depan, ya. Tidak lurus seperti ini, tapi menonjol ke depan. Kemudian yang kedua ada kiposis. Kalau lordosis bagian bawah, kiposis bagian atas, bagian pundak di sini, tulang punggung yang mau ke arah ke leher, dia mengelembung ke belakang sehingga bungkuk. Nah, seperti ini bungkuk jadinya. Kemudian yang ketiga, ini adalah skoliosis. Dia miring, ya, badannya miring, miring. Ini mengganggu sekali terhadap akselerasi ketika berlari. Kiposis ini juga bisa mempengaruhi pandangan, akan mempengaruhi pandangan, ya. Nah, ketiga jenis ini dipengaruhi oleh, biasanya ini ketika lahir normal, tetapi karena dipengaruhi oleh kehidupan sehari-hari, contoh duduk yang begini, ya, ini tidak bagus, ya. Contoh ini seperti rapip seperti ini, ya. Nah, itu tidak bagus untuk tulang punggung bagian sini, ya. Kemudian seperti Muhammad Raihan tadi, ya, seperti ini. Kemudian rapip yang mendungkuk, ya. Jadi itu posisi duduk yang kurang baik. Posisi duduk itu sangat mempengaruhi tulang belakang. Jadi usahakan ketika duduk itu harus rileks dan tegak, ya. Kemudian posisi ketika berkendara roda 4. Orang yang sering berkendara roda 4 akan mengalami keluhan di bagian tulang belakang. Akan sering mengalami keluhan di tulang belakang. Kenapa? Bentuk kursi itu dia seperti ini, ya, melengkung. Nah, ketika dia duduk melengkung sambil nyetir, ya, tangan memegang setir, kemudian kaki memegang pedal dan gas, dia akan tertekan, menekan, ya, akan menekan, sehingga bentuk di sini tulang punggungnya itu akan banyak sekali terasa sakit. Makanya ketika perjalanan jauh itu perlu istirahat, Tidak boleh perjalanan jauh tidak melakukan istirahat dengan menggunakan mobil atau kendaraan roda 4, ya. Kemudian ada beberapa upaya di sini untuk menjaga kesehatan tulang. Ada 5. Yang pertama, meningkatkan kandungan kalsium dengan cara mengkonsumsi ikan, susu, ya, kangkung, kedelai, ikan salmon, ya. Itu banyak nutrisinya untuk menjaga kalsium kita akan bagus. Kalau sudah tua itu tidak dan ini dicernanya ada proses pencernaan, tetapi ada susu yang untuk orang tua, ya. Nah, itu biasanya mudah untuk dicerna karena sudah diambil intisari dari semua ini. Kita yang muda-muda, yang masih dalam masa pertumbuhan, banyaklah makan makanan yang disebutkan tadi. Yang kedua, harus banyak mendapatkan vitamin D dengan cara berjemur, ya. Cara berjemur yang baik adalah dibuka semua pakaian, ya. Biarkan sinar matahari langsung mengenai kulit. Tidak boleh ada yang menghalangi. Entah itu plastik pun tidak boleh.
Plastik bening pun tidak boleh menghalangi. Harus langsung ke kulit. Itu yang bagus, ya. Kemudian yang ketiga, mengkonsumsi vitamin D. Jadi vitamin D itu dapat dua hal. Ada dari sinar matahari, dan yang kedua adalah dari konsumsi makanan sehari-hari. Biasanya ada di telur, kemudian kedelai, kemudian minyak ikan, hati sapi. Nah, itu bagus. Makanya jika ada kurban ya, biasanya itu banyak hati sapi diambil aja. Bagus itu untuk vitamin D. Dan juga udang. Yang keempat, kita harus sering banyak berolahraga. Contoh Oka di sini ya, ini lemes, kurang olahraga berarti di situ ya. Olahraga banyak sekali, memanah itu olahraga. Jadi nanti ketika sudah masuk pesantren, ikutilah ekskul memanah ya, karena itu adalah salah satu olahraga yang bagus ya. Kemudian yang kelima, membiasakan sikap tubuh yang benar saat duduk, saat tidur ya. Saat duduk, saat tidur ya. Karena posisi duduk itu sangat mempengaruhi tulang belakang ya. Posisi tidur yang tidak baik juga sangat mempengaruhi tulang belakang. Posisi tidur yang baik itu harus rileks, nyaman ya. Jangan antara kepala dengan tubuh jangan jomplang ya. Jangan jomplang. Seperti itu. Oke, untuk pertemuan di kali ini sudah selesai untuk di siang hari ini. Kita sudah membahas untuk gerak pada manusia. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas sistem gerak pada hewan, ya. Oke, itu saja pembelajaran dari pembelajaran IPA di siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.